Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali datang di dalam rumah Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Biar kita menikmati hari ini, saudaraku. Kita mau menerima pencurahan Roh Kudus dari Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk diberkati Tuhan, untuk terima berkat Roh Kudus dari Tuhan. Haleluya. Untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berada di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus, layakkan kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk diberkati, khususnya dengan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan berkat-berkat-Mu Tuhan, berkat rohani yang menguatkan iman roh kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau memuji menyembah di dalam hadirat-Mu. Kami mulai pada kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Engkau sudah naik ke surga ya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah
Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Biar ini menjadi kerinduan kita, saudaraku. Haleluya. Dekat denganmu, tinggal di hadi. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami, Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami umat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Jamah hati kami, Tuhan. Kami mau buka hati untuk Engkau, Tuhan. Glory Yesus, haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadir. Saya undang saudara jemaat, kita mau bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapannya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Dia. Glory syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Glory syukur. Haleluya Yesus. Haleluya syukur. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Glory syukur. Haleluya. 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 Glory syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mohon jamah-Mu Tuhan. Lawatlah kami umat-Mu Tuhan. Glory Yesus. Haleluya syukur. Syukur. Glory Yesus. Glory Yesus. Haleluya syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Ku buka hati untuk jamahan
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia di hadapannya. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima sorak-sorai kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Hadirlah tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Lawatlah setiap kami umat-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudaraku, pada pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Terlebih lagi khususnya pagi hari ini adalah hari Pentakosta, hari Roh Kudus tercurah ke atas kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai, kita mau saling memberkati. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya
haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Ada sukacita pagi hari ini saudaraku. Amin. Kita akan memberikan persembahan Tuhan yang pertama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami, Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan. Saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Roh hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di sini, Tuhan. Biar Engkau mendengar suara pujian umat-Mu, Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi, ku rindukan Engkau, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
saat ini Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan, Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Biar ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Engkau melawat, Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Biar setiap langkah hidup kami di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diberkati firman-Mu, kiranya Kau sucikan, kuduskan segenap pikiran dan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk diberkati firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja berkarya, menjamah setiap hati dan pikiran kami, mencelikkan mata roh kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Biar firman ditampurkan hamba-Mu boleh termeterai di dalam hati kami. Kami mau buka hati kami untuk diberkati firman-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tiong King. Shalom. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini saya menggantikan Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk Bapak Gembala. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pagi hari ini di dalam bait-Mu Tuhan, kami umat-Mu menyatukan hati. Kami berseru kepada-Mu ya Bapa, meminta belas kasihan-Mu Tuhan, meminta pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, supaya Engkau berkenan menjamah, menyembuhkan, menyehatkan Tuhan gembala kami Tuhan. Bapa, kami masih membutuhkan gembala kami untuk memimpin kami. Berkati Tuhan hamba-Mu ini. Apa menjadi kelemahan-kelemahan tubuhnya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami satukan hati kami. Kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu ya Bapa. Biar Engkau nyatakan pagi ini bagi gembala kami. Supaya Tuhan di dalam ibadah-ibadah mendatang, hamba-Mu ini kembali dapat melayani, hamba-Mu ini kembali Tuhan memimpin jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini adalah hari Pentakosta saudara. Karena terus terang juga saudara, penugasan ini juga mendadak dan saya harus mewakili Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita sama-sama belajar firman Tuhan dari apa yang dijudul dari Bapak Gembala, namun dengan penjabaran mungkin yang berbeda. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Kita sama-sama bangkit berdiri. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Saudara, firman Tuhan ini katakan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah
benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan penyembahan-penyembahan seperti inilah yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau hari-hari ini dan pagi hari ini kita memperingati hari raya Pentakosta, saudara, hari pencurahan Roh Kudus. Suatu peristiwa kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu, peristiwa hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, atau hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan menjanjikan, jika aku naik ke surga, aku akan memberikan seorang penolong. Kalau aku tidak naik ke surga, roh itu tidak datang. Jadi Tuhan Yesus itu naik ke surga, Roh Kudus itu diberikan. Dan pada hari yang ke-50, ketika murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem, Roh Kudus itu dicurahkan. Hari-hari ini gereja pun memperingati, saudara, banyak gereja-gereja yang mengadakan doa pencurahan 10 hari. Saudara, gereja kita mungkin belakangan tidak mengadakan doa pencurahan 10 hari, karena saudara, kalau sekarang pandemi, beberapa tahun yang lalu, saudara, jumlah yang mengikuti itu berkurang, hanya ibu-ibu tertentu saja yang mengikuti ibadah pencurahan 10 hari. Tapi sesungguhnya saudara, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman pencurahan 10 hari, saudara, kalau apa yang pernah saya alami, saudara, 10 hari kita itu datang ke gereja. 10 hari kita itu menyembah kepada Tuhan. Yang diharapkan itu bukan menyembahnya, saudara. Yang diharapkan itu apa? Bahasa roh. Saudara, yang diharapkan kita ini bisa berbahasa roh. Dan saudara, hari pertama kita datang, kita menyembah dengan harapan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan penuhi aku. Dan ketika karunia lidah itu diberikan, ada satu sukacita, wah aku sudah kepenuhan Roh Kudus. Tetapi ketika hari pertama kita datang, kita pulang tidak ada apa-apa, hanya penyembahan. Saudara, ada kecewa, Tuhan, aku kok tidak kepenuhan Roh Kudus. Hari kedua, juga mungkin kita belum mendapat jaman Roh Kudus, kita pulang dengan kecewa. Sampai hari ke-10, waduh, Tuhan belum memberikan Roh Kudus. Saudara, tahun berikutnya kita datang, kita berharap juga menerima pencurahan Roh Kudus untuk berkarunia lidah. Saudara, seringkali, saudara, kita datang mencari Tuhan di dalam doa 10 hari itu. Kita mencari apa? Karunia bahasa lidah. Ketika kita sudah bisa berbahasa lidah, saudara, bukan hanya kita merasakan sukacita, bukan hanya kita merasakan damai sejahtera, bukan hanya kita merasakan lawatan, tapi jujur saudara, ketika kita menerima karunia lidah, ada sedikit kebanggaan, mungkin ada sedikit kesombongan. Wah, aku sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, aku sudah bisa berkarunia lidah. Saudara, sesungguhnya saudara, doa pencurahan 10 hari ini memperingati pencurahan Tuhan, Roh Kudus di loteng Yerusalem untuk umat Tuhan. Tetapi saudara, bukan hari-hari ini gereja mengatakan bukan salah, saudara, hanya untuk membangun iman jemaat, saudara. Memberikan jemaat itu support supaya mau menyembah. Memberikan jemaat itu refresh, saudara, menyegarkan kembali roh jiwanya untuk menyembah kepada Tuhan. Saudara, membangun iman yang mungkin sudah mulai lemah, membangun iman yang mungkin sudah mulai goyah, saudara, ketika datang untuk menyembah.
iman itu dibangun lagi, kembali dikuatkan lagi. Namun saudara, jangan peringatan 10 hari pencurahan Roh Kudus itu menjadi sebuah tradisi tahunan. Jangan hanya ketika hari pencurahan Roh Kudus, kita itu datang ke gereja untuk menyembah. Ketika doa 10 hari, kita datang ke gereja untuk mengharapkan kita berkarunia lidah. Saudara, tidak salah saudara, sekali lagi tujuannya untuk merefresh, menyegarkan iman rohani kita. Kita datang untuk merendahkan diri. Tetapi firman Tuhan di dalam Yohanes tadi katakan, akan datang waktunya. Penyembah-penyembah benar, itu menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Amin saudara. Artinya apa saudara? Di dalam kehidupan kita ini sudah harus ada kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini bukan hanya di dalam doa 10 hari, tetapi hari-hari kita ini saudara, seharusnya sudah ada penyembahan kepada Bapa kita. Saudara, kalau saudara di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, di sini dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini yang diminta, saudara. Allah itu roh, Bapa itu roh. Kalau tuh Bapak Gembala sampaikan Roh Kudus itu seperti hembusan udara, roh, dan Allah menginginkan kita itu juga menyembah di dalam roh. Saudara, kalau di dalam Injil Yohanes pasal 4 tadi, di dalam ayat sebelumnya, di sana dikatakan ini adalah pembicaraan dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus katakan, engkau menyembah di gunung ini, orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel menyembah di Yerusalem. Orang Samaria menyembah di gunung Samaria. Mereka menyembah, dan ketika mereka datang menghampiri kota Yerusalem untuk masuk ke dalam bait Allah, ketika orang-orang Samaria membawa persembahan ke gunung, saudara, untuk datang kepada Allah, mereka membawa persembahan kambing domba. Kalau kita melihat dari perjalanan Abraham dan Ishak, Abraham dan Ishak disuruh mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Mereka naik ke atas gunung, dan Ishak pun bertanya kepada bapaknya, "Bapa, kayu sudah tersedia, tetapi korban bakaran itu tidak ada." Artinya apa? Ketika mereka naik ke gunung untuk menghadap Tuhan, mereka itu harus membawa persembahan kambing domba. Di bait Allah pun, ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem, banyak pedagang-pedagang kambing domba, penukar-penukar uang. Saudara, mereka membawa ke bait Allah adalah persembahan kambing domba. Saudara, dan Allah katakan, Tuhan Yesus katakan, tiba saatnya kita itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, saudara? Kita bukan datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan fisik. Saudara, mungkin kita katakan, aku kaya, aku mensupport gereja ini dengan danaku. Saudara, aku bisa pelayan, aku mensupport gereja ini dengan pelayananku. Saudara, sementara kehidupan kita di hadapan Allah bukan kehidupan penyembah, saudara. Kita hanya datang membawa keadaan fisik kita, membawa materi kita, membawa kemampuan kita. Dengan kata lain kita mempersembahkan, kita melayani. Saudara, Tuhan Yesus katakan, kita tidak lagi menyembah di gunung. Kita tidak lagi menyembah di Yerusalem. Kita datang hari-hari ini, saudara, tidak lagi dengan persembahan fisik. Saudara, persembahan fisik memang tidak salah, saudara, untuk perkembangan gereja, untuk pelayanan gereja. Tetapi lepas dari itu, seperti percakapan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, penyembah-penyembah dalam roh, penyembah-penyembah dalam kebenaran, itulah yang dikehendaki Bapa hari-hari ini, saudara. Itulah yang Bapa inginkan dari setiap kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, bagaimana kita bisa menyembah dalam roh, saudara?
Jujur saudara, kalau pagi hari ini kita merenungkan, ketika kita berdoa, ketika saudara dan saya ini datang menghadap Tuhan, ya, apa yang saudara bawa kepada Tuhan? Ya, pagi ini kita mau koreksi, ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang kita bawa? Seringkali saudara, mungkin kita bawa keluhan kita, benar saudara? Kita bawa, Tuhan, hidupku kok begini. Tuhan, aku menghadapi masalah seperti ini. Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu dan berkat-Mu atas kehidupanku, atas pekerjaanku, dan lain sebagainya. Atau mungkin, saudara, ketika kita diberkati, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini aku mendapatkan keuntungan sekian. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah menolong ujianku. Saudara, kita bawa itu. Saudara, hanya sebagai apa yang ada pada kita. Saudara, pernahkah kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan dengan katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Saudara, ini yang Allah inginkan ketika kita menyembah dalam roh. Bukan hanya kita membawa keluhan-keluhan kita. Bukan kita membawa ucapan syukur karena keadaan-keadaan kita. Tapi Allah ingin kita itu menyembah dalam roh. Masuk dalam hadirat-Nya, saudara. Kita merasakan sesuatu yang beda, saudara, ketika kita masuk di dalam hadirat Allah. Saudara, bertahun-tahun yang lalu, ketika saya menghadapi masalah, saya menyembah kepada Tuhan. Ya. Penyembahan saya tersungkur, Tuhan, aku menyembah-Mu. Tuhan Yesus, aku menyembah-Mu. Tapi yang saya bawa, saudara, saya katakan, Tuhan, Engkau mampu menolong aku. Tuhan, Engkau mampu membereskan segala hutangku. Tuhan, Engkau mampu untuk memberkati. Itu yang saya bawa di dalam penyembahan-penyembahan saudara hari-hari itu. Dan saudara, seringkali ketika kita menyembah Tuhan dengan membawa masalah kita, kita menyembah Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita, saudara. Apakah itu rutin kita lakukan, saudara? Banyak, saudara, ketika kita menyembah Tuhan, meminta pertolongan, dan pertolongan itu sudah diberikan, doa kita itu kendor, saudara. Aku sudah selesai masalahku, terima kasih Tuhan. Kita tidak lagi datang mencari Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, kita berterima kasih, dan kita menikmati berkat-berkat itu. Kita sudah lupakan jam-jam kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Saudara, pagi ini Allah ingin kita itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Hari-hari ini di tengah pandemi, saudara, biar kita itu membawa diri kita ini lebih banyak untuk menyembah Tuhan kita dalam roh. Masuk di dalam hadirat Tuhan dengan menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus katakan, kita tidak lagi menyembah di gunung, kita tidak lagi menyembah di Yerusalem, kita tidak lagi hanya mengutamakan keberadaan-keberadaan berkat fisik kita yang kita bawa ke gereja, tetapi hati kita, itu yang kita bawa naik ke hadapan Tuhan. Saudara, bukan hanya saudara, pada jam-jam ibadah, pada pertemuan-pertemuan ibadah, kita ini datang kepada Tuhan, dan kita merasa cukup. Bukan hanya tradisi doa 10 hari, saudara. Kita ini mencari Tuhan untuk merefresh iman kita. Saudara, kalau hari-hari ini saya lihat di YouTube ya saudara, saya dengarkan hamba-hamba Tuhan itu mengatakan ini adalah akhir zaman. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang memberikan nubuatan akhir zaman. Saudara, kemarin saya sempat mendengarkan dari Bapak Pendeta Kris Manusama. Beliau mengatakan, saudara, hari-hari ini nubuatan itu terjadi. Dia katakan
anak dari keponakannya pun yang masih kecil pun bernubuat. Saudara, semuanya itu saudara kita terima sebagai tanda ini akhir zaman. Tetapi lebih dari itu, hati kita di akhir zaman ini harus kita bawa, saudara, untuk lebih dekat kepada Tuhan kita. Amin, saudara. Allah adalah roh, saudara. Dan Allah ingin kita pun menyembah Tuhan kita itu di dalam roh. Artinya apa, saudara? Jangan lagi kita bawa keluhan-keluhan kita ketika kita menyembah. Jangan kita bawa, saudara, apa yang ada pada kita ketika kita menyembah. Bawalah hati kita merendah. Saudara, menyembah itu, kita itu tersungkur dan memuliakan Tuhan. Bawa hati kita semata-mata untuk menyembah Tuhan. Saudara, bukan dengan apa yang kita terima, mungkin dengan berkat atau mungkin dengan kekurangan-kekurangan kita. Kemudian, saudara, dikatakan juga Allah pun menginginkan kita itu menyembah di dalam kebenaran. Saudara, seringkali kebenaran yang ada di dalam pikiran orang-orang Kristen adalah kebenaran melakukan firman Tuhan. Saudara, ini tidak salah, saudara. Seringkali orang-orang Kristen datang kepada Tuhan mencoba mengkoreksi dirinya. Aku ini layak enggak di hadapan Tuhan? Aku ini benar enggak di hadapan Tuhan? Kemudian ketika kita merasa hidup ini enggak layak, saudara, kita itu mungkin masih menjauh. Hidupku ini masih kotor. Hidupku ini masih begini. Aku enggak layak datang kepada Tuhan. Saudara, kadang ada beberapa orang ketika saya undang, saudara, untuk ke gereja, jemaat-jemaat yang lama, kadang pada waktu Natal, mereka tanya, "Kok, enggak apa-apa tak aku ke gereja? Sungkan aku, lama aku enggak ke gereja." Atau mungkin mereka berkeinginan untuk konsultasi dengan Bapak Gembala, mereka tanya, "Enggak apa-apa tak aku minta bantuan Bapak Gembala. Aku enggak pernah muncul di gereja." Saudara, terhadap Bapak Gembala, terhadap gereja, kadang sungkan. Juga, saudara, ketika kita menyembah, mungkin kita tertuduh dengan kesalahan-kesalahan kita. Saudara, dosa dan kesucian, kebenaran dan kesalahan, itu hal-hal yang setiap hari ada di dalam hidup kita. Setiap hari saudara dan saya ini diperhadapkan, mau hidup suci atau mau hidup dosa, mau hidup benar atau mau hidup salah. Setiap hari kita ini diperhadapkan seperti ini, saudara. Dan itu adalah keputusan di tangan kita. Bagaimana kita menyikapi, kita mau hidup suci atau kita mau hidup berdosa, kita mau hidup benar atau kita mau hidup salah. Itu keputusan ada di tangan kita dan kita tahu. Saudara. Misalnya Jesselyn yang sekolah, saudara ya. Ketika ujian, saudara, mencontek, saudara. Itu adalah satu keputusan. Tahu mencontek ini benar atau salah. Dan itu keputusan ada di tangannya, saudara. Oh, aku mencontek supaya nilaiku bagus. Oh, aku tidak mencontek. Apapun nilai ini jelek ya sudah, saudara. Itu keputusan. Saudara. Demikian pula keadaan kita. Kalau kita melayakkan diri kita di hadapan Tuhan, itu keputusan kita, saudara. Bagaimana kita ini membawa diri di dalam kebenaran. Dan saudara, kebenaran ini ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara, Allah inginkan saudara dan saya ini berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu Allah ingin kita berdoa dengan hati kita dan dengan kita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kita ini mengakui Tuhan Yesus itu sebagai kebenaran kita. Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21a, Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini, kata Yesus kepadanya,
percayalah kepadaku, hai perempuan. Saudara, Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku karena aku ini kebenaran. Percayalah kepadaku karena aku ini adalah sumber hidup itu, saudara. Dan kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat yang keempat, di sini dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara, dengan kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saudara dan saya ini sudah dibenarkan. Tuhan Yesus itu sudah menggenapi semua hukum Taurat. Dan Tuhan menginginkan saudara dan saya ini percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saudara, mungkin saudara katakan, masa aku ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Aku ini percaya kepada Tuhan Yesus. Aku ini percaya kepada Tuhan. Masa aku ini datang ke gereja aku tidak percaya? Saudara, tidak, saudara. Saya yakin saudara dan saya pagi ini ada di rumah Tuhan. Karena kita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi seringkali saudara, orang-orang Kristen ini percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kebenarannya. Seringkali itu masih ada media-media lain yang masuk, sehingga mereka tidak lagi murni kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada seorang yang mengalami sakit. Dia mengalami sakit, tidak bisa buang air besar beberapa hari. Sehingga begitu kesakitannya dia menahan ini, saudara. Dan saudaranya itu berkata apa? Tolong, yang tahu nomor WA-nya atau HP-nya Bapak Pendeta Daud Tony. Ya, saudara tahu ya, Bapak Pendeta Daud Tony itu dengan kemampuan supranaturalnya bisa melihat alam gaib. Jadi orang ini membutuhkan bantuan Bapak Pendeta Daud Tony. Untuk apa? Untuk melihat keadaan yang sakit ini. Apa ada roh lain yang mengganggu sehingga dia sakit? Saudara, padahal dia percaya kepada Tuhan. Tetapi ada media lain. Saudara, juga ada, saudara. Ketika orang-orang yang sakit, saudara. Kemarin saya posting di grup itu. Seorang ibu pemilik bebek Palubi. Dia itu stroke, saudara. Untuk duduk, untuk bergerak, itu dibantu oleh suster. Saudara. Tapi dengan kecanggihan IT, dia bisa mengkontrol 3 restoran, saudara. Dengan CCTV yang bersuara, dia bisa tahu pembukuan, dia bisa tahu percakapan karyawannya, dia bisa tahu income-nya, restorannya bagaimana, semua itu dia tahu. Walaupun dia terbujur tidur, saudara. Dan dia katakan, ini karunia Tuhan, ini aku mengucap syukur, Tuhan itu baik. Meskipun kondisi fisikku seperti ini, aku masih bisa bekerja. Ya. Dan dia mengucap syukur. Tetapi ada yang masuk, Bu, coba hubungi pendeta ini. Dia ini punya karunia penyembuhan. Ada orang-orang yang sakit-sakit datang disembuhkan. Ada orang yang mengalami masalah ini mendapat pertolongan. Saudara, sesungguhnya saudara dan saya ini sudah jadi umat Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya ini punya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Allah ingin saudara menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahwa hidupmu itu sendiri untuk menyembah dengan hatimu, untuk percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Bahwa itu semua saudara datang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat saudara, penyembuhan-penyembuhan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara, sesungguhnya itu Tuhan berikan sebagai karunia, saudara, untuk penginjilan. Saudara, itu Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan ini untuk menyembuhkan, itu untuk membawa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada kuasa menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa untuk memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa untuk menyelamatkan. Itu Tuhan Yesus berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara. Jiwa-jiwa yang belum bertobat.
mereka yang sakit, mereka datang kepada hamba Tuhan, mereka didoakan dan mereka itu percaya. Mereka melihat ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita, saudara, kita ini sudah percaya. Kita ini sudah punya Tuhan Yesus. Kita ini sudah punya Roh Kudus, saudara. Kita bawa diri kita ini masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Saudara, hari-hari ini di tengah pencurahan Roh Kudus, Allah ingin, saudara, Tuhan Yesus melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengadakan satu pembaharuan. Tuhan Yesus mengadakan satu terobosan. Berdoalah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan berdoa di gunung, bukan berdoa di bait Allah dengan membawa persembahan-persembahan fisik. Tapi berdoalah dengan membawa dirimu masuk ke dalam hadirat Allah. Berdoalah dengan membawa dirimu merendahkan diri di hadapan Allah. Mari saudara, melalui hari Pentakosta ini, kita lebih banyak mempersiapkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyediakan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Saudara, bukan cuma saudara hari-hari kita ini dipenuhi oleh HP, saudara. Bangun tidur sudah cari HP, sampai malam mau tidur dengan berat hati, saudara. HP-nya itu ditaruh di cas, saudara. Dari buka mata sudah pegang HP. Seringkali ini yang terjadi, saudara. Kita mau menyiapkan waktu kita ini untuk menyembah dan menyembah Tuhan kita. Amin, saudara. Saudara, inti dari firman Tuhan, hari ini adalah hari raya Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus itu memperingati Roh Kudus dicurahkan. Doa 10 hari itu untuk merefresh iman kita, menyegarkan, membangkitkan roh kita. Tetapi lebih daripada itu, Allah ingin hati kita ini pun menyembah Tuhan. Bukan dengan persembahan-persembahan fisik, bukan dengan keadaan-keadaan tubuh dan berkat kita, tapi dengan hati kita, dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, jangan kita ini dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, tetapi secara murni kita ini datang kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan, biar menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita bersama. Kita mau naikkan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus, dan saya serahkan kepada WL. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
menyenangkan hatimu. Haleluya Yesus. Biarlah ini yang menjadi tujuan di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, seperti firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami bukan hanya ya Tuhan perlu ya Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, tetapi biarlah kami mau membawa hati kami untuk Engkau Tuhan. Penyembahan kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau layakkan kami umat-Mu Tuhan, supaya senantiasa kami hidup di dalam ya Tuhan penyembahan yang benar di hadapan-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami semakin hari semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami boleh diberkati dan dikuatkan dari firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu bagi kami, teguhkan dan kuatkanlah iman roh kami. Dan biarlah Tuhan kami percaya ya Tuhan janji firman-Mu akan digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai di dalam kehidupannya, di dalam ya Tuhan segala usaha pekerjaannya. Akhirnya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam rumah tangganya, terlebih lagi di dalam pelayanannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Saya undang saudara jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita akan menerima doa pemberkatan. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami umat-Mu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami membangun satu hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Hidup dalam penyembahan yang benar kepadamu ya Bapa. Sebab itu yang Engkau inginkan dari kami hari-hari ini. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami yang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekali lagi kami juga berdoa bagi gembala kami. Nyatakanlah belas kasihan dan kesembuhan bagi gembala kami Tuhan. Dengan kuasa nama-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan, menjamah, memulihkan Tuhan. Supaya minggu depan hamba-Mu gembala kami dapat kembali ada di tengah kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita dengan berkat-berkat terbaiknya dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin.